Bagaimana Gojek merevolusi transportasi di Indonesia? Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang telah merevolusi sektor transportasi dan layanan digital. Sejak didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek telah berkembang pesat dari sekadar layanan ojek panggilan menjadi ekosistem super app yang menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, hingga layanan keuangan. Transformasi yang dilakukan Gojek tidak hanya berdampak pada cara masyarakat bepergian, tetapi juga pada kehidupan para mitra pengemudi, industri UMKM, dan perekonomian digital secara keseluruhan. Artikel ini akan mengulas bagaimana Gojek merevolusi transportasi di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Sejarah dan perkembangan Gojek. Awal mula Gojek bermula sebagai layanan pemesanan ojek melalui call center pada tahun 2010. Saat itu, industri transportasi informal masih didominasi oleh ojek pangkalan yang beroperasi tanpa sistem yang terorganisir. Nadiem Makarim melihat peluang untuk meningkatkan efisiensi sektor ini dengan menghadirkan platform teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang secara lebih efektif. B. Peluncuran aplikasi mobile. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna memesan layanan ojek secara instan. Dengan kemudahan penggunaan dan fitur pembayaran digital, Gojek dengan cepat menarik perhatian masyarakat dan memperoleh jutaan pengguna dalam waktu singkat. C. Ekspansi layanan. Seiring dengan meningkatnya popularitas, Gojek mulai memperluas layanan mereka dengan menghadirkan fitur-fitur baru seperti GoRide, layanan transportasi motor, layanan transportasi mobil, GoFood, layanan pengantaran makanan yang bekerja sama dengan restoran dan pedagang kecil, GoSend, layanan pengiriman barang dan dokumen, GoPay, layanan dompet digital untuk transaksi keuangan, GoTix, GoMed, GoMassage, layanan lain yang melengkapi ekosistem digital Gojek. Ekspansi ini mengubah Gojek dari sekadar layanan transportasi menjadi super app yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak Gojek terhadap transportasi di Indonesia. Kemudahan dan aksesibilitas transportasi. Sebelum Gojek, transportasi umum di Indonesia masih terbatas, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kehadiran Gojek memberikan solusi transportasi yang lebih mudah diakses, fleksibel, dan dapat dipesan hanya dengan beberapa ketukan di ponsel. B. Pengurangan kemacetan. Dengan model berbagi kendaraan, Gojek membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Banyak orang yang sebelumnya mengandalkan mobil pribadi kini memilih menggunakan layanan ride-hailing, sehingga dapat mengurangi kemacetan di kota-kota besar. C. Digitalisasi transportasi tradisional. Gojek juga mendorong digitalisasi transportasi tradisional. Banyak pengemudi ojek konvensional yang beralih menjadi mitra pengemudi Gojek karena sistem yang lebih transparan dan pendapatan yang lebih stabil. Dengan adanya sistem aplikasi, pengemudi tidak perlu lagi menunggu pelanggan di pangkalan dalam waktu lama. D. Keamanan dan kenyamanan pengguna. Dengan sistem pemesanan berbasis aplikasi, pengguna dapat mengetahui identitas pengemudi, melacak perjalanan secara real-time, dan memberikan ulasan setelah perjalanan. Ini memberikan rasa aman yang lebih besar dibandingkan dengan transportasi tradisional. Dampak Gojek terhadap ekonomi dan UMKM. Peningkatan pendapatan mitra pengemudi. Salah satu dampak terbesar Gojek adalah peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi. Dengan sistem bagi hasil yang transparan dan fleksibilitas kerja, banyak individu yang sebelumnya menganggur atau berpenghasilan rendah dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik melalui Gojek. B. Dukungan terhadap UMKM melalui layanan seperti GoFood dan GoSend. Gojek memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki toko fisik.
Ribuan pedagang makanan dan usaha kecil telah mengalami peningkatan pendapatan berkat kehadiran platform Gojek. C. Perkembangan ekonomi digital dengan adanya GoPay, Gojek juga membantu mempercepat adopsi pembayaran digital di Indonesia. Banyak warung kecil dan pedagang kaki lima kini menerima pembayaran digital yang mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi digital. Tantangan dan kontroversi. Persaingan dengan transportasi konvensional pada awal kehadirannya, Gojek menghadapi banyak penolakan dari pengemudi ojek pangkalan dan sopir taksi konvensional yang merasa tersaingi. Hal ini memicu berbagai aksi protes dan bentrokan antara pengemudi Gojek dan transportasi konvensional. B. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Sebagai industri baru, layanan ride-hailing seperti Gojek menghadapi tantangan regulasi dari pemerintah. Beberapa aturan mengenai tarif, kuota pengemudi, dan pajak telah menjadi perdebatan antara Gojek, pemerintah, dan masyarakat. C. Kesejahteraan mitra pengemudi. Meskipun Gojek telah meningkatkan pendapatan banyak mitra pengemudi, ada juga keluhan mengenai sistem insentif yang berubah dan ketidakpastian pendapatan dalam jangka panjang. Beberapa pengemudi menganggap bahawa kebijakan tarif yang terus berubah dapat berdampak pada kesejahteraan mereka. D. Keamanan dan perlindungan data. Dengan semakin banyaknya transaksi digital di Gojek, keamanan data pengguna menjadi perhatian utama. Risiko kebocoran data dan penipuan online menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan teknologi seperti Gojek. Masa depan Gojek dan inovasi. Ekspansi ke pasar internasional Gojek tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga telah berekspansi ke negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Ini menunjukkan ambisi Gojek untuk menjadi pemain global dalam industri ride-hailing dan layanan digital. B. Integrasi dengan teknologi baru. Dalam beberapa tahun ke depan, Gojek berencana untuk mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, AI, untuk meningkatkan pengalaman pengguna serta kendaraan listrik untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. C. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi melalui merger dengan Tokopedia dan pembentukan grup GoTo. Gojek semakin memperkuat ekosistem digitalnya. Kolaborasi ini memungkinkan Gojek untuk memperluas layanan ke e-commerce, logistik, dan sektor keuangan. D. Dukungan terhadap transportasi berkelanjutan. Gojek juga mulai berinvestasi dalam kendaraan listrik dan energi ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon dari industri transportasi. Langkah ini sejalan dengan tren global menuju transportasi yang lebih berkelanjutan. Gojek telah merevolusi industri transportasi di Indonesia dengan menghadirkan solusi yang lebih efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, dampaknya tidak hanya terbatas pada transportasi, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, UMKM, dan digitalisasi keuangan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, inovasi dan strategi ekspansi yang dilakukan Gojek menunjukkan bahwa perusahaan ini akan terus menjadi pemain utama dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Dengan teknologi yang terus berkembang dan kolaborasi yang semakin luas, masa depan Gojek tampak cerah dalam menghadirkan lebih banyak inovasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.